netizen yang mendukung semua tadi di mana? Itu dia bang ya, hilang semua. Semangat Pak Yopi. Jangan udah begini-gini mana? Benar. Kumpulkan lah Rp1.000 koin kalian. Kasih modal dia beli sawit. Iya, Kalau memang sayang, benar. kan begitu. Betul, Ini betul, kan Bang. hilang semua ini. Betul. Termasuk tim-tim penasihat hukum itu pecah ini. Pecah bang. Setelah banding nggak ada kasasi. Oh, upaya kasasi tidak ada bang Nggak ya? ada. Berarti sudah inkrah ini ya? Inkrah. Perlawanan tadi nggak sampai ending. Bahwa terdakwa men-tag TikTok Nela dan mengatakan kata-kata tidak pantas seperti ada ini bahasanya. Jadi kalau dulu Boris Bokir itu somasi dulu. Oh, Kemana? sensasinya ya. Somasi Boris Bokir. Dulu itu yang dia rawi-rawi dulu kan. Ingat kan yang dia melawak stand up tapi menyinggung suku Batak, lah. Ini menyatakan terdakwa Jopi bersalah secara sadar meyakinkan melakukan tindak pidana nih dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik. Ya, jelas ya. Jelas fitnahnya. Jelas. Jadi dia kan nggak ngerti kita nih maksudnya apa menuduh kayak gitu. Jangankan foto, mendengar pun melihat sendiri enggak ya? Bahwa terdakwa men-tag TikTok Nela dan mengatakan kata-kata tidak pantas seperti ada ini bahasanya. Baik, kembali lagi kita di Cakap-Cakap Hukum bersama DPC Pradi. Hari ini tamu kita Bang Frans Sinuraya, advokat muda kondang. Ini mungkin yang tidak asing lagi di sosial media ya Bang ya. Selamat siang Bang. Siang Pak. Kita santai aja, sesuai dengan request narasumber kita merokok santai sambil ngopi gitu ya. Cuman kopinya belum siap. Baik, hari ini Bang Frans boleh perkenalkan diri Bang? Ya, namaku Frans Sinuraya. Ah, Frans Sinuraya, advokat yang masih belajar. masih belajar ya. Ya, advokat yang masih belajar macam mana caranya biar jadi advokat yang baik ya kan. Siap. Jadi Bang Frans ini aktif di sosial media ya, di TikTok. Ya, di TikTok lumayan. Apa dulu yang bikin Abang tertarik kenapa harus di TikTok itu? Apa pengaruhnya? Jadi gini sebenarnya Pak. Tahu lah kita anak muda. Kita mulai masuk ke zaman digitalisasi teknologi dulu kan. Jadi dulu waktu magang, kita kan suruh belajar sama bos kita kan, belajar. Jadi dulu metodenya gitu. Jadi aku buat video yang berkaitan dengan hukum. Kan kalau sebelum kita buat video kita baca ya. Iya. Kita baca kan jadi sambil belajar deh. Begitu ya. Baca dulu. Contoh misalnya dulu kita mau menjelaskan tentang pasal penggelapan 37 KUHP, kita baca 37 KUHP. Kita baca kayak mana pendapat R. Susilo gitu kan. Nah, itu lagi yang kita sebutkan sebenarnya. Gitu ya. Ya kan? Jadi di depan kamera kita sebutkan, belajar bicara, baru kita putar lagi, tengok orang udah perhatian kali ini kan gitu. Maka dulu mainnya awalnya YouTube ya. Makanya di YouTube ada juga, cuma mentok lah di 10.000 subscriber kan. Barulah dulu TikTok nih apa? TikTok joget-joget. Dulu kan bayangan kayak gitu, TikTok nih joget-joget. Nomor jalan waktu coba di TikTok ada satu video dulu langsung FYP dia sampai 2 juta lebih penontonnya. Nah, itu yang aku bahas gini, ada yang nanya, Bang aku digrebek di hotel, ya kan? Sama siapa? Udah sama cewekku katanya. Udah dewasa, udah suka sama suka, udah. Ya udah aman lah, aku bilang. Nggak ada masalah secara hukum. Jadi nggak apa-apa bang, gas aja, aku bilang. Nah, di situ rame masyarakat gitu kan. Nah, karena berkaitan dengan itu sororan. Jadi jujur Bang Frans, dulu aku melihat pertama kali video Abang FYP di TikTok, ya ini jujur nih loh. Ini pengacara PD habis ini. Kok luar biasa PD-nya ini. Aku sempat juga ini enak juga aku nengok aja. Cuma pertama ya, tapi namanya pencetus itu kan, tapi setelah memang berhasil, memang itu yang sebenarnya. Tapi Bang, Anda tengok sekarang, kita lihat sekarang advokat muda yang sering 365 bisa nggak? Perampasan bisa nggak dia? Fidusia bisa. Gimana tanggapan Abang seperti itu? Kadang kawin halangan bisa nggak dipidana begini ya. Jadi kan sebenarnya gimana tanggapan Abang itu? Itu kan kayak beda kalau konsep Abang dulu kan membuat konsep seolah-olah ada klien, sehingga dia dapat fun-nya, dapat edukasinya. Tapi kalau sekarang lebih ke banyak gaya-gayaan ya. Tidak jeduk. Iya. Kata-kata tidak jeduk, jalan di pengadilan.
pegang handphone, jedak-jeduk ya. Gimana pandangan abang itu? Gini sebenarnya, tadi kan kayak abang bilang, nengoknya apa nih? Aku pun nengok sekarang jijik tuh. Oh, gitu ya. Iya kan, dulu rambutku putih. Iya kan, ku bleaching putih. Dulu ada cincin ku pakein, pakai itu lang. Pokoknya biar orang siapa nih? Memang sengaja. Oh, gitu ya. Itu dari awal-awal orang kayak mana caranya orang biar kenal nama aku. Dulu pikiran itu. Jadi minimal kalau dia udah tertarik ini siapa, walaupun awalnya dia jijik, pasti lama-lama kalau udah ketemu udah bicara pasti sore. Itulah bayanganku dulu. Iya. Jadi aku buat. Jadi kalau dulu Boris Bokir pun somasi dulu. Oh, gitu ya. Kalau ingat dulu, gimana caranya ini supaya bisa dikenal orang? Gimana? Ya. Somasi Boris Bokir. Dulu itu yang dia rawi-rawi dulu kan? Ingat kan yang dia melawak stand up tapi menyinggung suku Batak? Ya kan, yang membuka peta-peta. Kalau mama Batak manggil anaknya gugu kan itu. Somasi itu. Cuma aku posting di Facebook, rame dulu di Facebook itu. Begitu ya. Nah, 7 hari minta maaf dia ya kan. Gitu, lega ya kan, minta maaf dia kan gitu. Jadi itu dulu pertama memang ya udah aku memang masa bodoh aja. Gimana cara biar dikenal? Gimana cara biar dikenal itu lo buat makanya lu rambutku putih, ya kan jalan buat video kayak gitu. Nah, kalau untuk yang sekarang mungkin itu tadi kita nggak bisa juga komentari ya, kayak orang beda-beda kan. Gitu ya. Kalau dia mau buat edukasi. Cuma memang tapi jangan sampai nggak baca pasalnya. Aku pernah dulu posted bahkan ku buka pasalnya apa yang tercantum di video itu bukan itu gitu loh. Oh, gitu pula ya. Iya, jadi kadang orang ini buat konten nggak tahu dari mana. Iya. Pasal sekian dulu pacaran nggak direstui dipidana 7 tahun katanya. Iya kan? Iya. Pasalnya 10 sekian katanya dulu di KUHP yang baru. Aku baca. Bukan ini sih pasalnya. Posted. Ini isinya bukan itu, aku bilang gitu. Ya. Jadi kalau mau buat kayak gitu tulisan-tulisannya terserah lah, tapi minimal pasalnya betul-betul. Betul. Jangan niatnya untuk mengedukasi masyarakat, ternyata membodohi masyarakat. Ya, atau ajang gagah-gagahan aja bang, ya hanya keren-kerenan aja. Ya, keren-kerenan aja, jangan kayak gitu karena hukum ini nggak simpel. Tapi kalau aku memandangnya gini bang, dengan banyaknya sekarang hanya keren-kerenan tanpa kadang seperti yang bilang tidak memahami, jadi kan melihat advokat ini jadi kayak murahan, berseliweran dengan gaya-gayanya yang apa. Jadi ada pandangan masyarakat gini, memang kayak gini semua advokat, banyak gaya nyentir segala macam karena dilihat kadang kan tidak sesuai gitu bang. Gimana bang? Itu tantangannya memang. Iya. Tantangannya kita ini kan profesi yang independen. Nggak ada pakem gitu, terserah kita mau kayak mana. Sepanjang memang tidak menyalahi kode etik, tidak melanggar hukum, jangan melanggar aturan-aturan yang ada. Cuman itu tadi yang paling ditekankan. Kadang-kadang orang pengen jadi advokat, bayangannya tuh langsung yang wah. Iya ya. Nggak tahu kayak mana dia merintisnya anak tangganya satu-satu kita lalui ini, ya butuh perjuangan air mata semua, berdarah-darah. Benar. Kalau kita lalui itu pasti kita jaga profesi ini. Betul. Nah kadang-kadang kan banyak masih calon advokat gaya udah melebihi advokat kondang. Lebih kilat lagi tas dia, lebih kilat lagi tas dia kan, lebih panjang lagi tas dia. Benar. Ya kan? Tapi kadang pas sidang nggak ngerti dia gitu, itu bahaya kan gitu. Bingung deh gue tengok sana tengok sini ya kan. Ada lagi bang aku sidang bang, gayanya jasnya warna ungu. Ini di luar kota nih, warna ungu. Posisi penggugat dan tergugat nggak tahu di tempat duduknya coba. Itu berhakim. Nah ini kayak ini ya kan, jadi kadang kita kadang harus disesuaikan ya bang ya, disesuaikan dengan tampilan, dengan kemampuan juga. Ya, itu menanggung jawab itu tuh yang. Jadi sebenarnya pertama sekalinya bukan penampilan. Iya. Isi dulu. Ilmu dulu ya. Kalau aku kan harus mau membaca lah. Ini ada aku membaca pun nggak mau. Makanya aku bilang disebutkannya pasal tapi nggak dibacanya pasalnya. Udah dipostingnya. Ternyata bukan itu isinya. Kan kacau kayak gitu. Baik Bang Pran. Selain tadi abang berbicara tampil nyentrik di dunia sosial media, apalagi di dunia advokat ini, ada yang menarik dari abang ini. Dari perkara yang kita sorry kan sebutkannya namanya boleh? Ya boleh. Nah, perkara Jopik ini kan, ya jujur sempat saya disuruh juga diajak menjadi tim Jopik kuasa hukumnya. Cuman karena posisi jarak atau posisi komunikasi nggak baik, saya nggak terlalu ikut. Cuman saya ikuti di sosial media nih Bang. Jadi banyak simpatisan memang pada saat itu. Ketika abang masuk, pasti abang diserang nih lagi. Memang saya lihat ini Bang ini memang suka tampil nyentrik ini kayak gitu kan. Sensasinya luar biasa ini. Dari segala biasanya orang berpandangan si A yang benar, abang tiba-tiba bilang si B. Gimana terpaan itu Bang? Sebelum ke sana juga Bang, kita juga sudah undang nih Jopik pada saat itu melalui kuasa hukumnya.
Jadi buat rekan-rekan di sini, kita tidak ada menyudutkan dari pihak manapun. Kita sudah undang dari pihak Jopik, tapi mulai kuasa hukumnya tidak ada balasan. Dan hari ini kenapa Abang undang, selain juga tertarik juga edukasi juga masyarakat, kan banyak juga pertanyaan Bang, seperti yang Abang jawab juga di sosial media. Apa putusannya? Ditahan atau bagaimana? Atau hanya diberhentikan seperti apa gitu? Ini banyak pertanyaan netizen Bang. Baru ada juga menyatakan kriminalisasi. Nah, coba gimana Bang ceritanya nih Bang? Ini selain sebelum cerita ke sana, gimana terpana Abang dulu waktu diserang nggak ini beberapa netizen ini pada saat membela Nela ini? Ya kok serang tuh udah pasti bisa dilihat sendiri tuh. Masih ada sampai sekarang tuh di video-video TikTok tuh komen-komen masyarakat, komen-komen netizen. Tajam lah, pahit. Oh iya. Ya, apalagi nih ya jujur aja, Jopi ini di mata mereka ini bayangannya manusia terpintar, manusia terjujur, manusia tersuci. Itu menurut mereka. Itu menurut pandangan-pandangan netizen ini. Iya. Tanpa melihat bahwa ada sudut pandang lain. Tanpa mau melihat apa sebenarnya perkaranya ini. Ya. Kronologisnya bagaimana. Kan gitu. Ya. Orang baik sekalipun, orang suci sekalipun bisa tersandung. Benar. Jadi apa kira-kira Bang ceritanya ini? Jadi kalau aku ditanya sampai hari ini aku masih tetap berpegang teguh ini bukan kriminalisasi. Gitu. Ya, dan dibuktikan apa? Putusan pengadilan. Yang sudah inkrah. Ya, putusan pengadilan negeri Padang Sedempuan 1 tahun percobaan. Kemudian banding, ternyata banding percobaannya dihilangkan. Berarti ditahan. Langsung lah ya dieksekusi. Eksekusi. Ya. Gitu. Tidak ada kasasi, jadi putus dibanding selesai. Oh, putus di kasasi, putus dibanding. Putus dibanding, tidak ada upaya lain. Oke. Terus, Bang? Nah, untuk dia masalah di internalnya melalui sidang Mahkamah Kehormatan Jaksa, dia diberhentikan. Diberhentikan. Yang menarik Bang perkara Jopik ini, biasa kan saya ngikuti juga prosesnya mulai baik itu juga sampai di Komisi 3 nih. Sebenarnya apa perkaranya Bang? Yang biar kawan-kawan, rekan-rekan semua masyarakat tahu bahwasanya kadang yang kita lihat benar belum tentu juga benar gitu di mata hukum. Betul. Nah, gimana ceritanya ini Bang? Iya, memang ini juga. Ya terima kasih lah kepada Bang Dwi ya udah memberi kesempatan. Walaupun di TikTok udah banyak tuh sampai keterangan terdakwa tuh posting itu. Oh iya gitu. Screenshot keterangan terdakwa. Kan terdakwa itu kan saudara Jopi. Iya. Jopi sendiri yang menjawab. Iya. Ketika di persidangan. Jadi bukan kita karang-karang. Ditanya apakah pernah melihat? Nggak pernah melihat. Tahu dari mana? Informasi itu mendengar dari orang. Itu Jopi sendiri yang bilang. Jadi ini murni perkaranya difitnah. Pasalnya apa Bang yang dituduhkan? Nah ini putusannya yang kita apakan ya. Boleh nanti kita apa? Nah, salinan putusannya, kalau sampai aku buat juga itu di TikTok. Yang mau salinan putusannya DM, aku kasih. Gitu ya. Udah banyak juga itu gitu. yang minta, aku kasih. Jadi biar clear kita nggak pakai asumsi-asumsi, nggak pakai versi enggak. Ini versi putusan. Putusan pengadilan ya, putusan pengadilan. Dengan segala macam pemeriksaan itu deh ya. Udah melalui panjang nih pemeriksaannya kan. Jadi kalau kita bicara dakwaannya, itu kan ada beberapa dakwaannya ini. Nah, kalau di dakwaan primernya ini dia, jadi biar clear dia nih. Jadi pasal 45 ayat 1, ya kan, tentang undang-undang ITE. Baru yang kedua, pasal nih 45 ayat 4. Ya kan? Jadi amar putusannya mengadili ya, menolak eksekusi penasihat hukum. Ya kan? Ini putusan selanjutnya yang kita akan lanjut perkara. Nah, kalau amar putusan akhirnya ini awalnya banyak juga ini yang ya sama aja dinyatakan bersalah pun kalau nggak ditahan, kalau nggak dipenjara sama aja bebas katanya kan. Iya. Nah, berasumsi orang hanya dari jaksanya aja diberhentikan, dari apa dicopot gitu kan? Ada juga gitu. Tetap masih di kejaksaan tapi jaksanya dicopot gitu. Enggak, jadi udah kembali ke masyarakat lah. Jadi menyatakan terdakwa Jopi bersalah secara sadar meyakinkan melakukan tindak pidana nih dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan, baru menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani,
Itu PN ya Bang ya? Iya, percobaan 1 tahun. Banding naik jadi 1 tahun. Jadi 1 tahun ya. Jadi 1 tahun penjara. Otomatis sudah copot lah jaksanya itu kan. Itu melalui sidang majelis kehormatan jaksanya, dia sudah berhentikan dari jaksa, bukan berkaitan dengan tindak pidana ini, tapi mengenai disiplinnya yang dia tidak masuk itu. Oh itu ada juga Bang, tidak masuk. Tapi di situ kan dijelaskan Bang, dia izin katanya karena atau di otak-atik lah apa katanya segala. Itu gimana Bang? Ya itu tadi, dia udah buat laporan juga kemarin di Polda, nggak jalan. Ya, ya, sekarang begini, yang bisa mengakses sistem elektronik itu kejaksaan. Ya. Nah, sekarang siapa yang dituduhnya menghilangkan itu? Coba tanya, siapa? Harus jelas dong siapa. Dia nggak jelaskan siapa. Dia nggak jelas, dia nuduh Kajari misalnya, Kajari begini. Sebentar kan ada bagian IT ya, benar. Di kejaksaan itu. Benar. Nah, sekarang kembali lagi, ini untuk masyarakat juga. Kalau kita di suatu institusi segala macam, apa aturan-aturan di dalam itu kan harus kita taati. Benar. Betul nggak? Kita kan mungkin karena kita mau jadi manusia merdeka. Benar. Betul. Nggak mau diatur-atur. Makanya jadi advokat gitu. Iya kan? Makanya kita jadi advokat. Kan begitu kan? Benar. Kalau kita, kayak aku lah contoh. Mau dipindahkan, ditempatkan ke provinsi A, provinsi A, aku nggak mau. Sama Bang, sama. Kan begitu. Bangun pagi, apa nggak mau. Kalau bisa kita bangun kapan suka hati kita. Benar. Kalau ada agenda pagi, bangun pagi kita. Kalau ada agenda siang kita bangun. Kalau nggak ada mesti rumah. Nah, itu namanya manusia bebas. Benar. Nah, kalau kita sudah mengikatkan diri kita ke dalam satu instansi, kita jadi ASN, ya tertib. Apalagi di kejaksaan ada sistem komando. Benar. Selain dia punya NIM, ada NRP, nomor register prajurit. Iya. Jadi ditunduk satu komando. Benar. Nggak bisa dia semua diantami, nggak bisa. Dilaporkannya siapa mengakses itu, tapi seharusnya kan ajas pidana itu siapa yang membuat dia mempertanggungjawabkannya kan gitu. Iya. Sementara dalam laporan itu dia nggak bisa buktikan siapa yang mempertanggungjawabkan yang itu gitu Bang ya, makanya nggak duduk pidana. Itu yang menarik. Jadi ketika laporan yang tidak berjalan, dugaannya karena yang dilaporkannya orang besar. Kan begitu nih, selalu nih yang itulah di framing ya. Padahal karena memang laporannya nggak ada peristiwa pidananya. Siapa yang melakukannya nggak bisa. Jadi siapa yang bertanggung jawabnya kan gitu kan? Iya, dia bilang kan misalnya illegal akses ya di MySIM Kari. Misalnya contoh lah nih kayak Bang Dwi. Bang Dwi kan di kantornya punya kebijakan misalnya ada misalnya buat aplikasi Lopom Dwi Sinaga misalnya. Jadi ada anggota-anggota abang di kantor ini absensi melalui itu misalnya contoh. Iya. Pertanyaanku, kalau abang buka akses buka tutup itu wewenang siapa? Wewenang abang. Iya. Kalau abang buka, abang ganti segala macam. Anak buah abang bisa komplain. Kan begitu loh. Ini kan bukan aplikasi umum. Benar. Kalau tadi kita aplikasi TikTok, Facebook diapain orang bisa kita komplain. Itu kan ada aturannya di TikTok kan gitu kan. Aturan pemilikan gitu. Sama kayak di TikTok. Nggak boleh buka gini gitu. Benar. TikTok punya aturan. Iya. Yang bisa mengakses itu pihak TikTok. Iya, benar. Misalnya ada pihak TikTok official pihak TikTok ini yang dihapusnya akun kita. Iya, di-ban kan ya. Mau diapain? Benar. Nggak mungkin kita lapor TikTok illegal access. Betul. Terlapor TikTok. Akun TikTok kan nggak mungkin. Sama kayak ini. MySIM Kari ini punya kejaksaan. Iya, betul. Terus dibilangnya illegal access, yang dilaporkannya kejaksaan kan nggak masuk akal. Benar. Di mana ilegalnya? Di mana ilegalnya gitu loh. Benar. Tapi kalau yang akses kita tadi yang bukan orang kejaksaan, tahu-tahu kita edit, kita apa ya mungkin kita bisa. Terkecuali bank misalnya, ya kan, orang pihak bank ngasih password kita segala macam. Iya. Akses itu kan. Nah itu, ini kan punya internal kejaksaan. Benar. MySIM Kari. Jadi Bang, ceritanya ini gimana Bang? Biar yang cerita utuhnya perkara Jopik ini. Tadi kan putusan oke udah tahu biar masyarakat. Jadi kan begini Bang, sorry saya potong. Jadi kan banyak menganggap bahwasanya yang dia ini adalah kriminalisasi akibat kekuasaan atau akibat yang lain-lain. Kan itu yang dibahas. Apa sebenarnya? Kan nggak mungkin dong hakim memutus ini kalau tidak ada unsur pidananya. Dan masyarakat juga paham. Ya, jadi sementara gini, kebetulan aku saksi mata. Ini Jopi ini termasuk sosok yang aku kagumi dulu. Gitu. Percaya nggak? Kita kan aktif di media sosial. Iya. Jadi setiap ada perkembangan di media sosial kan, ini siapa kan begitu. Iya. Dulu aku follow Instagramnya. Begitu ya? Ya, jadi dia ketika di MK
ya kan, menguji tentang jaksa agung tidak boleh berafiliasi dari parpol. Dan itu yang selalu diapakan Ya, alasan jasa dia di jaksa-jaksa ini kan. Benar, ya kan. Kita kan menarik nih gitu kan. Jadi di Instagramnya aku follow, aku ikutin. Termasuk story dia itu, story yang dia posting gambar si Nela, dengan caption kalimat-kalimat tadi itu aku lihat. Oh gitu pula ya. Pas aku lihat itu, berani kali anak ini sampai ngomong-ngomong sefrontal itu. Sebut merek langsung ya. Foto orang di postingnya, kata-katanya juga ya ada kata-kata kasar. Itu nggak disensor kata-kata kasar itu. Yang kelamin laki-laki disebut dari situ itu nggak disensor. Oh gitu. Berhubungan yang bahasa ngen itu nggak disensor. Baru tahu ini bang. Ada. Aku baca itu, pikir. Dia awalnya di Instagram diposting. Udah rame di Instagram, baru dia main TikTok. Itu dia tuh. Oh gitu. Nah di TikTok di postingnya juga itu. Hal yang sama. Iya, hal yang sama. Jadi dia, aku perhatikan ya, aku nggak tahu bagaimana situasi sebenarnya, apa sebenarnya yang membuat dia merasa terasingkan di kantornya, merasa dia semua musuhnya itu kenapa tuh aku nggak begitu mendalami. Yang aku lihat itu memang postingan itu ada 6 sampai ke berapa slide tuh. Story itu kan bisa diakses publik. Ya. Semua bisa lihat. Benar. Lihat. Dengan kata-kata, ya bahasa-bahasa menantang. Tuduhannya itu yang dia menyalahgunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, untuk pacaran, termasuk yang tadi, ya kan? Bahkan ketika itu mulai diapain, istilahnya udah mulai ada teguran dari dalam kejaksaan sendiri itu dia bukannya dia merasa oh ya aku salah, aku minta maaf, bukan. Gitu ya. Malah makin gencar lagi. Makin gencar. Jadi aku ingat dulu ada undangan klarifikasi dari Kejati. Dia posting lagi tuh undangan itu dan dia membuat kalimat keberatan dengan undangan tersebut. Padahal kan seharusnya kan undangan klarifikasi ya hadiri klarifikasi selesai. Iya. Jadi banyak hal-hal sebenarnya yang awalnya harusnya ini nggak masalah, jadi masalah dia buat. Rame ya. Jadi rame. Ketika dia mau menghadiri dia juga buat video, bahkan saya keberatan, saya kecewa, saya marah katanya. Padahal ini undangan klarifikasi. Kita kan tahu deh kalau orang hukum jenis-jenis undangan. Iya. Ada undangan, ada panggilan. Kalau namanya undangan klarifikasi artinya masih diberi kesempatan dia untuk mengklarifikasi mengenai ini apa persoalannya. Dan internal mereka, instansi mereka kan. Di Kejati Sumut yang mana? Sah-sah saja pimpinan yang memanggil kan. Ya itu tadi kan kembali lagi. Harusnya tuntas di situ gitu. Harus selesai. Ini diposting ribut lagi misalnya. Ya lihat sendiri sampai ke ranah-ranah pribadi orang juga di senggol-senggolnya yang masalah beristri lebih dari satu, masalah istrinya banyak, ini simpanan ini semua ada kan di postingnya di situ. Ya. Jadi gebrakan-gebrakannya tadi yang awalnya mungkin demi kepentingan masyarakat, lama-lama bergeser. Lama-lama kulihatnya bergeser ke arah menunjukkan kalau dia punya power juga. Oh ya. Seolah-olah mau mengimbangi karena aku punya power. Jadi kan mungkin karena banyak komentar netizen nih bang. Itu juga memang itu racun. Iya kan? Racun itu komentar netizen itu. Dianggap benar dia manusia kritis. Maju kan gitu. Mungkin seperti itu bagaimana? Dia dianggap oase di padang gurun. Oh iya. Seolah-olah gitu. Jadi dianggap ini sosok yang berbeda, memiliki integritas, berjuang untuk kemajuan kejaksaan, sangat cinta sama kejaksaan, cinta keadilan. Jadi dia berjuang demi kebenaran lagi. Demi kebenaran. Penyalahgunaan mobil dinas. Penyalahgunaan. Tapi tidak bisa dibuktikannya gitu bang. Tidak mampu dia membuktikan. Itu yang sangat disayangkan. Apabila benar itu seharusnya dia nggak harus menjalani hukuman ini bang ya. Kalau dia benar kan deliknya tadi kan jelas. Dia menuduhkan sesuatu hal agar dapat diketahui orang banyak. Nah kalau dalam proses penyidikan itu kan dia dikasih kesempatan itu untuk memberikan bukti benar nggak itu tuduhan. Iya. Nah ternyata kan tidak mampu dibuktikan, makanya dia masuk ke fitnah. Seharusnya dia selaku penegak hukum dipaham kan bang? Nah itu. Kan? Paham kan kalau kita menuduhkan apa buktinya? Seharusnya kalaupun memang dia mau ini berbicara kebenaran, buktinya dulu gitu bang. Benar. Gitu ya. Buktinya tadi. Jadi dia belum mengantongi bukti, hanya berdasarkan nggak tahu kita dengar dari siapa. Karena
Karena ketika dimintai keterangannya di pengadilan juga, keterangan terdakwa, ditanya itu semua sama hakim. Kan digali semua fakta-fakta itu. Pernah melihat nggak dia menggunakan mobil dinas? Apa penyalahgunaan mobil dinas sendiri? Nggak pernah. Nah, terus? Nggak pernah dilihat. Di persidangan dikatakan tidak pernah melihat. Tidak pernah. Gitu. Ya ini biar aku tunjukkan lagi. Nanti bisa diapakan salinan putusannya. Makanya kan ini kita main di tepi jurang nih Bang, sama netizen ini Bang kita. Iya, makanya aku nggak mau ngomong sembarangan. Iya. Gitu kan, harus kita berdasarkan bukti, keterangan terdakwa. Benar. Berarti kan dia langsung dalam persidangan itu kan dia nggak mungkin tertekan. Oke lah, kadang-kadang orang masyarakat berpikir BAP misalnya di kepolisian itu banyak tekanan segala macam. Tapi kalau di pengadilan kan ada PH-nya, ada disaksikan penonton, terbuka untuk umum. Iya, apalagi media kan banyak menyoroti case ini kan. Betul. Jadi ditanya ini keterangan terdakwa. Selain saksi-saksi yang lain ya. Nah, di mana nih? Persidangan barang bukti diajukan fakta-fakta sebagai berikut. Nah, ini dia. Jadi langsung keterangan si terdakwa yang kita bacakan. Nah, selain daripada ahli, ada juga ahli. Jadi butuh keterangan terdakwa. Kalau ahli kan bisa nanti begini Bogono. Itu kan bisa saling bertentangan. Saksi begini katanya yang udah dikira rekayasa. Keterangan terdakwa ini Bang. Kalau terdakwa kan nggak mungkin orang dia sendiri yang mengucap itu dari mulutnya sendiri kan. Karena sebelum diminta keterangan ditanya sehat saudara. Betul. Bisa dilakukan pemeriksaan kan gitu kan? Iya. Terdakwa, bentar ya. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut. Ini bisa membaca ini. Pertama, bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polres Tapsel. Oke lah itu. Ini yang paling penting. Bahwa terdakwa sendiri yang posting jika ingin posting di akun TikTok terdakwa. Berarti dia sendiri mau posting ya. Bahwa postingan itu sebenarnya sebagai respon ketika Jaksa Habi dan Saksi Rian saat itu kami di ruang Kamdal mendengar percakapan mereka yang cari aman, yaitu Nela untuk menemui pacarnya dengan menggunakan mobil dinas. Dengar dari orang. Dari Kamdal. Nguping dia mungkin nggak tahu kita. Ya kan? Itu. Bahwa terdakwa tidak ada masalah pribadi. Ya. Bahwa terdakwa men-tag TikTok Nela dan mengatakan kata-kata tidak pantas seperti ada ngen ini bahasanya. Ya kan, ngen kan? Iya. Tentu kan, lainnya itu adalah keluh kesah katanya. Dia keluh kesahnya. Bahwa terdakwa yang mengelola akun terdakwa di Instagram dan TikTok, betul diakui. Bahwa terdakwa pernah melihat Nela memakai mobil untuk keperluan pribadi melihatnya membawa mobil tersebut ke Padang Sedempuan. Bahwa kepentingan pribadi yang dimaksud terdakwa hanya pernah mendengar dari orang lain. Dari orang lain ya. Orang lain ini siapa nggak disebut di sini orang lain. Entah si A si B gitu. Sehingga biar bisa ditarik. Biar bisa didengarkan juga keterangannya di pengadilan kan. Itu pun tidak bisa dibuktikan ya. Orang lain. Ini maksudnya. Menarik ya. Ini ya. Bahwa kalau untuk pacaran digunakan Nela mobilnya tersebut, terdakwa tidak pernah melihatnya. Jadi jelas ya. Jelas fitnahnya. Jelas. Jadi dia kan nggak ngerti kita nih maksudnya apa menuduh kayak gitu. Jangankan foto, mendengar pun melihat sendiri enggak ya? Benar. Nah ini fakta persidangan. Makanya nih kalau nanti ada yang mau minta putusannya, bisa kontak. Aku kasih salinan putusannya. Disitulah makanya masyarakat biar tahu juga ya Bang ya. Iya. Baru ini lagi Bang. Bahwa mengenai flexing, terdakwa pernah melihat Nela minta difotokan dirinya di depan mobil dinas tersebut. Jadi ada orang minta foto di depan mobil dinas, dibilangnya flexing. Gitu ya. Ini orang dia minta difotokan di mobil dinas. Orang flexing itu kalau pamer harta. Iya. Ya, itulah dia. Jadi kan biasa kita kadang-kadang di Polda kita foto. Terus nanti dibilang lagi kita flexing. Kan begitu jadi maknanya. Ini dia sendiri yang bilang ya. Nah ini jadi nggak ada kita karang-karang. Jadi yang menarik tadi Bang, ada sedikit bahasa bersetubuh itu memang diupload di situ ya. Iya. Sorry, kita sensor ya. Ada di situ. Jadi selama ini masyarakat tahu nggak itu yang diposting ya? Mungkin sebagian ada yang tahu, sebagian ada yang tidak juga. Kenapa? Karena contoh aku bilang, waktu di DPR RI Komisi 3, saya mau nyinggung ke situ tadi Bang. Itu dihadirkan slide-nya itu yang versi dari Saudara Jovi itu hanya 3 slide. 3 slide. Yang tidak ada kata ngen.
Makanya ketika giliran Kajati dulu Pak Edianto bicara, kan dia bilang, jangan dipotong-potong. Ini semua slide-nya ada 6. Gitu. Berarti pantas Komisi 3 itu Pak Magik Sinaga bukan tanpa dasar mengatakan jangan-jangan kau cemburu nih karena ada bahasa itu gitu. Jadi itulah memang, apalagi kita bicara ini, kalau yang di Komisi 3 DPR RI kemarin memang dia habis dirujak. Iya. Habis dirujak, harus kita akui itu. Karena di sana rata-rata orangnya kan yang sudah kenyang dengan pengalaman. Udah kenyang dengan segala dinamika persoalan-persoalan baik di internal, di eksternal, dalam organisasi, dalam institusi, semua udah kenyang. Benar. Tiba-tiba ada saudara Jopi seperti ini yang dilihat, kenapa kok sampai ada bahasa-bahasa itu? Fakta-fakta itu kan tersaji di situ. Nah, sementara dari versi saudara Jopi ketika dikasih kesempatan berbicara, diajarkan slide cuma 3 yang dihadirkannya yang aman lah bahasa-bahasanya. Yang aman ya. Yang aman. Yang kalau kita menilai hanya sebatas 3 slide itu, ya memang kita pasti kita akan berdiri paling depan membela dia. Kriminalisasi nih. Masa gara-gara ini orang di penjara? Ya iya gitu. Benar. Tapi kalau kita sajikan utuh 6 slide tadi, termasuk dengan postingan-postingan berikutnya yang berjalan dengan waktu, dia kan masih tetap juga posting. Makanya aku pernah juga berbicara di TikTok itu supaya ditegur hakim lah minimal. Pernah aku bicara, ini terdakwa dalam kasus tindak pidana ITE yang mentransmisikan, yang masalah menuduhkan melalui elektronik. Dia sedang menghadapi persoalan itu loh. Iya. Dia terdakwa dengan pasal itu. Ketika dia mendapat penangguhan tahanan, dia di luar, harusnya dia bisa menjaga jari dong. Iya. Tapi tetap dia melakukan itu juga. Tetap dia merasa kesatria lah ya. Tetap dia memposting-posting yang isi postingannya juga menjurus ke fitnah juga gitu loh. Jadi kan kalau kita bicara orang ditangguhkan segala macam kan dikhawatirkan tidak mengulangi perbuatannya. Iya benar. Salah satunya. Benar. Ya kan? Nah ini kan dia sudah mengulangi perbuatannya secara nyata. Benar. Walaupun itu belum diputus, ya. Tapi kan perbuatan yang sedang dihadapinya di persidangan itu karena perbuatannya yang memposting. Benar. Itu tindak pidana yang dituduhkan. Itu yang dituduhkan. Nah, berjalan proses, dia posting-posting juga yang menjurus ke fitnah juga. Ya, sifatnya asumsi semua. Iya. Gitu. Makanya aku tegur gitu. Tolong diingatkan gitu. Jadi Bang, masukkan lagi dia ke tahanan. Kan aku bilang itu. Iya. Jadi yang menariknya Bang, waktu mengajukan untuk rapat RDP ya di Komisi 3. Siapa itu Bang? Pihak Jopi. Ya, Jopi yang kembali diserang balik itu Bang. Abang ikut itu. Nah ini aku ya kalau boleh jujur ya memang aku belak-belakan aja memang orang kalau yang kenal aku jarangnya nggak maunya aku istilahnya beda-beda. Jadi di situ menjelang undangan itu mereka terima, menjelang mereka menghadiri itu mereka udah seperti angkat piala. Begitu. Euforinya itu udah kayak juara Liga Champions. Ada respon dari Komisi 3 akan dibela seperti itu. Iya, bahkan mereka ada buat video, nanti kita bongkar semua. Nanti kita buka semua. Tunggu aja kita bongkar semua. Pokoknya ini momen yang paling dinanti-nanti RDP tadi. Ternyata begitu di RDP dia yang diucap. Begitu ya. Begitu pulang ya dengan kekecewaan. Menganggaplah lagi, di framing lagi. Di framing lagi. Ya kan, ya abang lihat sendiri mungkin setelah RDP tadi itu kan banyak potongan-potongan video dari contoh kayak Pak Mangihut. Itu kan di stage-nya. Iya. Ditantangnya lagi. Begitu ya. Ditantangnya lagi debat. Semua ditantangnya Bang. Kapus Penkum pun ditantangnya. Untuk berdebat. Jadi memang menarik Bang ketika statement Pak Mangihut itu banyak juga saya lihat yang mencela Pak Mangihut ini. Iya banyak. Begini. Karena memang Pak Mangihut belak-belakan mengatakan jangan-jangan kau suka. Iya. Berarti karena ada statement yang itulah dia menyatakan asumsi dia udah lagi gitu. Iya. Itu yang cuplikan itulah berarti dasarnya. Mungkin kan gini, namanya orang tua ya. Iya. Pak Mangihut orang tua. Ini ada 2 anak muda. Jopi anak muda, lajang. Iya. Si Nela sebagai korban juga kan masih lajang. Si gadis lah. Ya kan? Jadi ini ada 2 anak muda yang mungkin umurnya nggak jauh-jauh. Iya kan? Mungkin itu pandangannya. Terus apalagi konten yang diposting saudara Jopi tadi itu kan ada berkaitan dengan digunakan untuk pacaran, untuk ini. Iya. Jadi ada menyinggung masalah-masalah asmara. Makanya mungkin muncul asumsinya begitu. Ya. Itu. Baik. Luar biasa. Oke Bang,
Itu menarik tadi sekedar cerita kronologis perkara ini. Cuman aku ada meliriknya nih Bang. Melirik ini boleh Bang paparkan hari ini atau tidak nggak apa-apa. Ya. Tadi udah Bang jelaskan kronologis, masyarakat sudah tahu, dan saya juga baru tahu bahwasanya ada postingan seperti itu yang sangat negatif. Saya rasa nggak cocok kan gitu kan. Berarti selama ini disajikan yang baik-baik kan gitu kan. Iya. Tapi kita pun hari ini tidak berbicara asumsi atau tidak memojokkan Jopiknya karena kita berbicara sudah putus nih. Betul. Sudah putus pengadilan. Kita bukan memojokkan karena banyak pertanyaan netizen atau kawan-kawan juga, kok bisa ya Jopik diputus gini. Berarti udah jelas di sini edukasinya buat masyarakat juga biar hati-hati dan menggunakan tulisan sekarang. Tapi yang menarik Bang, ini menarik, boleh Bang jawab atau tidak ini? Saya kan melihat nih Jopik aktif di sosial media pada saat itu. Ya. Abang sudah dampingi Nela sebelum di mana? Ya, jadi gini tuh. Karena begini, saya melihat gini. Ini kan saya melihat ini Bang Frans ini orangnya di sosial media aktif, Jopik aktif. Apakah ini untuk sementara kita tahu Bang, kalau namanya korban kan nggak perlu didampingin nih Bang, kan gitu. Betul. Tapi abang ini aktif ini mendampingi persidangan, apa ini ceritanya? Nah itu memang pertanyaan-pertanyaan itu juga di awal selalu itu. Boleh dijawab, boleh tidak Bang? Karena kayak, ya ini gue jawab Pak. Karena kayak Nela kan sendiri, apapun yang disampaikannya itu udah jadi sasaran tembak sama publik. Iya benar. Kan begitu. Berjalannya waktu mulai dari penangkapan Jopi segala macam itu akunnya sampai diserang habisan sampai dia tutup akun dulu sementara. Iya. Untuk meredakan itu karena dia difitnah, dituduh aneh-aneh. Nah netizen yang nggak ngerti, berpikir dia simpanan Kajari. Padahal kepala kejaksaan perempuan. Itu boleh ya, Bu Khadijah. Iya, Ibu Siti Khadijah. Perempuan. Iya. Tapi netizen yang nggak ngerti gitu diserang di situ. Komen-komen orang. Iya, benar. Dibilang aneh-aneh, dibilang apa banyak. Benar Karena, juga. jadi dia nggak imbang dong. Iya. Nggak berimbang. Jadi sementara dari pihak Jopi menari-nari di atas opini publik. Menari-nari dia di media sosial. Semua sorotan ke dia. Jadi mungkin itu tadi. Akhirnya mungkin dari pihak Nela membutuhkan orang penasihat hukum yang dapat berbicara untuk dan atas nama Nela dan demi kepentingan hukumnya. Benar. Kan begitu. Benar. Tidak hanya litigasi kita sebagai advokat ya. Iya, benar. Kita kan berbicara untuk dan atas nama dan kepentingan hukum klien. Benar. Nah, jadi kalau untuk persidangan ya memang sudah ada jaksa yang mewakili korban. Jadi pihak Nela menghubungi ketemu. Karena memang aku juga sudah punya posisi di awalnya itu. Karena aku bilang tadi kan, aku melihat juga postingan itu. Benar. Termasuk saksi mata. Aku lihat karena aku follow Instagram. Jadi dan abang pun pernah komen juga. Pernah aku memberi pendapat. Jopik pendapat itu ya. Iya, pernah aku memberi pendapat. Sebelum aku jadi kuasa hukumnya saudara Nela, aku memberi statement juga. Iya. Bahwa apa yang dilakukan saudara Jopi ini bahaya gitu. Itu aja Bang statement. Iya, ini bahaya, dia ini ada unsur pidananya gitu-gitulah kan. Pada saat abang bikin statement itu diserang nggak abang pada saat itu? Diserang. Diserang ya. Diserang. Gitu. Cuma kita kan punya prinsip. Iya kan, ketika kita memutuskan jadi advokat, memang yang begitu-begitu kita udah duga. Kita nggak terpengaruh sama pandangan publik. Benar. Kita bukan alat pemuas. Jadi kita nggak pernah kita berusaha untuk memuaskan publik. Iya. Nah, terserah publik mau pandangan apa, yang penting kita fokus hukumnya bagaimana, yakin kita gaskan begitu. Benar. Jadi kebetulan mungkin dari seluruh konten yang ada di media sosial waktu itu, mungkin dilihat dari kakaknya Nela. Kakaknya komen dulu itu, makasih ya Bang udah gini, komen. Oh iya. Nah, cuma mungkin di situ orang belum berpikir untuk jadikan penasihat hukumnya. Benar. Mungkin karena perjalanan waktu semakin gencar, publik ini menilai dari media sosial, mungkin mereka akhirnya memutuskan. Nah, jadi dia DM aku, ketemu kami bicara, udah jadi. Nah, jadi waktu persidangan aku hadir ke sana. Dan aku dampingi, aku lihat, memberikan statement-statement, mulailah ada perimbangan informasi ya. Perimbangan informasi. Mulailah ada perimbangan. Nah ternyata ini perlu dipahami juga. Ternyata selama ini banyak juga yang berpandangan yang seperti pandanganku, banyak juga yang memihak ke Nela tapi nggak berani bersuara. Nggak berani karena mau ngomen di sana diblokir. Gitu ya, misalnya di kontennya pihak Jopi di komen di sana.
yang nggak sesuai, yang nggak sejalan sama pihak Jopi, diblokirnya, Gitu. dihapusnya. Terakhir isi komennya tuh misalnya ada 1000 komen, semua 1000-nya tuh mendukung Jopi. Oh gitu ya. Dan begitu aku buka konten aku berbicara tentang itu, mereka semua komen di sini. Gitu. Jadi perang netizen lah ini semua. Iya, jadi mereka semua komen di sini, nggak dihapus kan? Iya, iya. Nah, termasuk dari pihak pendukung Jopi juga ikut berkomen Ah, di tempatku. Jadi di tempatku ini panggungnya terbuka. iya, Silakan kalau mau tinju-tinjuan itu silakan. iya, iya. Nah, kalau di tempatnya saudara Jopi, yang kontra dihapus, yang pro tayang. Tayang gitu ya. Baru, aku semakin yakin jadi banyak juga, walaupun mungkin nggak sebanyak itu, Hmm. ternyata banyak juga yang satu pemikiran sama aku kan begitu. Nah, termasuk rekan-rekan kita juga yang kawan-kawan kita yang pengacara juga, ada yang pro, ada yang kontra juga. Nah, makanya ada yang hubungi begitu dia tahu aku jadi kuasa hukum Nela, karena dia kenal awalnya dia berpandangan ini Jopi dikriminalisasi, dia hubungi. Kami ketemu, kami ngopi, aku ceritakan semua baru. Oh gitu rupanya. Oh gitu rupanya. Nah, rata-rata begitu setelah aku sampaikan. Oh kayak gitu rupanya. Pantas lah. Pantas lah gitu-gitu semua. Begitu ya Bang ya. Menarik, menarik. Luar biasa. Baik, kira-kira Bang, ini sudah di penghujung acara kita Bang. Kira-kira apa yang bisa Bang sampaikan baik itu terkait perkara ini, baik juga edukasi ke masyarakat Bang? Ya sebenarnya edukasi ke masyarakat ini yang paling penting. Jangan sampai apa yang kau ketahui, tapi belum kau pegang buktinya, jangan kau lontarkan. Apalagi di media sosial. Ada undang-undang ITE. Ada orang yang keberatan, dia bisa mengadukan. Jadi ketika diadukan jangan kita bilang kriminalisasi. Oh gitu, itu poin penting. Itu poin pentingnya, kecuali kita nggak ngapa-ngapain nih. Benar. Kita ngopi santai, duduk-duduk merokok lagi janji begitu, tiba-tiba dilapor ke orang ITE kita baru kita bilang kriminalisasi. Itu ya. Ini ada postingannya. Baik. Berdasarkan postingan tadi ada yang keberatan. Yang keberatan tadi membuat pengaduan. Ya. Diproses, hadapi. Buktikanlah kalau memang benar. Kalau benar SP3. Iya, jangan teriak-teriak kriminalisasi. Benar. Kan begitu. Siap. Istilahnya itu playing victim. Nah, akhirnya terbukti. Diponis, diberhentikan. Yang rugi siapa? Diri sendiri juga. Nah, ini pelajaran. Kita anak muda, kadang-kadang coba turunkan api tadi jangan terlalu besar. Boleh kita menggebu-gebu, tapi pikirkan juga masa depan. Benar. Bagaimana orang tua? Udah bangga nih anaknya masuk jaksa. Bangga dong, orang tua mana yang nggak bangga? Ya kan? Tanya lu, orang tua mana yang nggak bangga anaknya bisa masuk jaksa? Apalagi dia selalu bilang masuk murni. Ya kan, kita harus hormat. Hebat, ini bibit unggul kan begitu. Benar. Tinggal dipoles etika sedikit. Iya, ini calon pemimpin masa depan ini. Benar. Cuman ternyata akhirnya kembali ke masyarakat, ini yang rugi siapa? Diri sendiri, keluarga, orang tua. Netizen yang mendukung semua tadi di mana? Itu dia Bang ya, hilang semua. Semangat Pak Jopi. Jaksa muda begini-gini mana? Benar. Kumpulkan lah 1.000 rupiah koin kalian. Kasih modal dia beli sawit. Iya. Kalau memang sayang. Benar. Kan begitu. Betul. Ini kan hilang semua ini. Betul. Termasuk tim-tim penasihat hukum itu pecah ini. Pecah Bang. Setelah banding nggak ada kasasi. Oh, upaya kasasi tidak ada Bang ya? Berarti sudah inkrah ya? Perlawanan tadi nggak sampai ending. Iya. Jadi kalau kita main tinju nih nggak 12 ronde dah. Udah KO langsung. 6 ronde udah KO. Tapi di ronde 1 kedua menggebu sekali. Betul. Nah, gitu. Jadi butuh juga dulu perhitungan. Nah, butuh perhitungan. Ya, kenyataan tadi itu harus dihadapi. Jangan kita hidup dalam dunia fantasi. Ini hidup dalam dunia fantasi ini namanya. Ujungnya kenyataannya ya hadapi sendiri. Baik. Terima kasih Bang Frans. Itu dia. Raya. Terima kasih Bang buat waktunya, waktu yang berharga. Jadi sudah terjawab ya buat rekan-rekan semua, buat pencari keadilan, bahwasanya dalam perkara Jopik kita tidak menyudutkan, tapi sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan beliau bersalah dan dituntut 1 tahun Bang ya. Diponis 1 tahun, diponis 1 tahun dan itu dijalani Bang ya. Iya lagi menjalani. Jadi kita juga mendoakan buat saudara Jopik biar sehat-sehat di sana. Juga kita bukan menyudutkan Bang ya. Ini bukan. Jadi ini sedikit lagi ada aku baru kelewat nih. Itu putusannya Januari. Putusan bandingnya. Sekarang kita udah masuk bulan
Juli. Juli. Ya kan? Dulu awalnya kita tektokan dari media sosial itu aku hanya untuk memberi perimbangan. Ya, paham kan? Iya. Jadi ketika sudah poni segala macam bisa dilihat di TikTokku, aku nggak pernah menggoreng itu. Iya. Nggak pernah aku menggoreng seolah-olah aku ini kan buktinya kan aku menang kan, nggak pernah. Atau cari panggung lah. Nggak pernah. Iya. Nggak pernah. Tapi kalau ada yang aku pas lagi live ditanya, aku kasih tahu. Tapi kan hampir setiap live ditanya, makanya akhirnya aku posting aja itu. Iya. Aku posting tentang putusan itu hanya sekedar informasi. Ya itu bisa dilihat tanpa ada aku goreng karena kita kan profesional. Iya. Sebenarnya aku profesional. Dan kita bukan pihak dalam perkara. Kita bukan pihak dalam perkara. Ya. Secara pribadi aku nggak ada masalah sama Jopi. Iya. Sama tim penasihat hukum nggak ada masalah secara pribadi. Iya. Karena kita hanya berbeda tempat duduk hari ini dari sisi perkara ini. Benar. Makanya setelah putus, ya udah dia udah menjalani, udah nggak pernah aku goreng. Bisa dilihat buktinya. Nggak pernah gitu. Jadi itulah dia fungsinya tadi penasihat hukum. Kita bicara tentang substansi hukum aja, nggak melebar kemana-mana. Benar. Kira-kira gitu. Dan tujuan kita pun hari ini itu, Pak. Tujuan kita hari ini. Substansi hukum dan masyarakat pun cerdas. Betul. Oke, sesuai dengan konsep dan cakap-cakap hukum, Bang. Cakap-cakap. Cakap-cakap hukum ya kan, Bang. Oke, terima kasih Bang waktunya, Bang. Siap. Sehat-sehat, Bang. Jadi, Bang, di penutup acara kita, kalau kita bilang cakap-cakap hukum, cocok kau rasa. Oke. Oke. Cakap-cakap hukum. Cocok kau rasa. Gitu. Oke, Bang. Thank you, Bang. Ya.